sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, pasti baik dan sehat. Katakan amin. Hari ini kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Tema khotbah minggu ini adalah pengorbanan Tuhan. Hari ini juga saya akan coba mengingatkan saudara kembali bahwa betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan kita juga harus sadar kembali betapa besar kasih dan pengorbanan Kristus yang rela mengorbankan nyawanya untuk menembus dosa umat manusia. Kita buka Alkitab bersama-sama. Markus 15 ayat ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, seruan Kristus kepada Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani di Markus 15 ayat ke-34 ini, yang artinya, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini menyeratkan bahwa ada suatu pergumulan batin dan penderitaan badani yang teramat berat yang harus ditanggung oleh Yesus. Sekalipun harus mengalami aniaya dan siksaan hebat, Kristus tidak pernah melawan. Seperti domba keluh yang dibawa ke pembantaian. Itulah pengorbanan Tuhan bagi saudara dan saya. Boleh katakan amin. Nah saudara, kematian Kristus di Kalvari adalah bukti ketaatannya kepada kehendak Bapa demi menggenapi rencana Bapa. Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Tuhan Yesus ini disebut sebagai pengorbanan yang sempurna. Mengapa? Karena Kristus mempersembahkan tubuhnya sendiri untuk menjadi korban penebusan dosa. Bahkan di 1 Petrus 2 ayat ke-24 dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan amin. Sebagai imam besar, Kristus bukan hanya mempersiapkan korban kepada Bapa, tapi ia sendiri yang menjadi korban persembahan tersebut. Pertanyaannya, adakah pemimpin, raja, atau nabi manapun yang melakukan seperti yang Kristus perbuat? Saya boleh katakan tidak ada. Sayang, banyak orang tidak menghargai, malah menganggap remeh pengorbanan Kristus ini. Termasuk sebagian daripada orang Kristen sendiri yang tidak mengenal Kristus dengan benar. Mereka hanya menjadikan salib sebagai sebuah simbol belaka. Nah saudara, jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus ini. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan Anda harus tahu, kebenaran Tuhan inilah yang memerdekakan kita. Katakan amin. Pengorbanan Kristus adalah sekali untuk selama-lamanya. Itu sudah menyelamatkan. Yesus berkata di Markus 10 ayat ke-45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, hari ini saya mau bagikan Bapak Ibu semua satu kisah yang sangat menarik sekali tentang yang namanya penebusan ini. Kurang lebih 10 tahun yang silam, beberapa pelayar asal Inggris diculik dan disandra oleh perompak Somalia selama 388 hari atau 1 tahun lebih. 2 di antaranya bernama Paul dan Rahel Chandler. Akhirnya dibebaskan setelah para penculik mendapatkan uang tebusan yang besar. Dalam hal ini pihak keluarga Chandler tidak pernah berterus terang tentang nominal yang mereka berikan kepada para penjahat itu sebagai tebusan untuk 2 nyawa tersebut. Siapapun yang rela menyumbangkan uang tebusan yang begitu besar tersebut tentu sangat bermurah hati. Seperti mahalnya uang tebusan Paul dan Rahel Chandler, demikian juga gambaran sederhana tentang apa itu penebusan. Sudah harus tahu, penebusan adalah sesuatu yang dibayarkan untuk kebebasan orang-orang yang dibelenggu oleh perbudakan. Ketika Yesus mengatakan bahwa hidupnya adalah tebusan bagi banyak orang, para pendengarnya pasti pertama kali akan berpikir tentang lelang budak. Penulis Mark Maynard meminta kita untuk membayangkan bagaimana seseorang membeli budak untuk membebaskan mereka. Sudah harus tahu bahwa ini adalah efek dari kematian Yesus bagi kita semua, yaitu penebusan. Katakan penebusan, yang artinya kebebasan umat manusia. Manusia tidak lagi menjadi budak daripada dosa. Manusia tidak menjadi hamba dosa lagi, tapi manusia menjadi hamba kebenaran, yaitu hamba Tuhan. Manusia tidak dikendalikan lagi oleh dosa, tapi manusia dituntun oleh firman Tuhan bukan lagi untuk hidup dalam kutuk, tapi hidup
untuk memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Nah, berikut ini adalah 3 pelajaran penting yang harus kita ingat dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, manusia adalah pribadi yang terjebak sehingga harus diselamatkan. Kita tidak sempurna. Kita seringnya mendapati hal-hal yang salah. Kita kerap terjatuh hanya pada standar yang kita buat sendiri. Kita seringnya melanggar aturan yang dibuat Tuhan juga. Inilah yang disebut dalam Alkitab sebagai dosa. Dan kita terikat dalam perbudakan tersebut dan tidak mampu melepaskan diri sendiri. Nah, jebakan yang kita alami itu bukanlah sebuah kecelakaan. Kita terjerat di dalam jerat yang kita pasang sendiri. Seperti laba-laba yang terjerat di dalam jaring-jaring buatannya sendiri. Hal ini disebutkan dalam Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, jika kita tidak mau keluar dari jebakan tersebut, maka dosa itu akan terus berputar seperti rotasi. Kita akan mengalami kekosongan di dalam kematian kekal. Kita adalah domba yang hilang. Namun Tuhan Yesus datang sebagai gembala yang baik, yang menebus saudara dan saya. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sejatinya manusia dikasihi Tuhan. Tuhan tidak melambaikan tangannya lalu berkata, well, aku memaafkan kamu. Ya sudahlah. Nah, hal itu merupakan tindakan yang menyangkali keadilan. Karena keadilan harus tetap ditegakkan di muka bumi ini. Pertanyaannya, apakah Hitler dan kawan-kawan yang jahat itu, mereka tidak mempertanggungjawabkan perbuatan mereka? Tentu saja, mereka harus mempertanggungjawabkan dosa mereka. Sama seperti kita, apapun pelanggaran yang kita lakukan, kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan nanti. Namun karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka Yesus rela memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dikatakan, aku akan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagimu. Dia mengambil konsekuensi dari dosa kita kepada dirinya sendiri. Bisa bayangkan saudara, dia Tuhan rela mati mengambil hukuman atas dosa kita. Yang harusnya kita dihukum, loh kok Tuhan yang dihukum jadinya. Nah saudara, begitu besar kasih Allah ini, maka kita harus bersyukur. Tuhan itu sangat-sangat baik. Yang mengerti dan setuju dengan saya katakan amin. Saudara, keadilan memang harus ditegakkan. Utang harus dibayar. Sehingga para tahanan itu bisa berhasil bebas dari pintu penjara yang meledak karena penembusan. Kita mungkin tidak sepenuhnya memahami hal ini. Tetapi setidaknya kita bisa paham bahwa tindakan Yesus didasarkan oleh pengorbanan cinta kasih yang begitu besar. Kita adalah orang-orang berdosa yang dicintainya. Lebih dari apapun yang pernah kita ketahui. Nah, yang ketiga, manusia diundang untuk bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya. Salib mendesak kita untuk memilih satu sisi dan itulah yang Yesus lakukan. Mengundang kita untuk bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Mengubah hati dan pikiran kita, percaya akan kabar baik sehingga pengampunan dan kerajaan Allah terbuka untuk semua yang cukup rendah hati untuk boleh menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada seorang bernama Bartimeus pernah berkata begini, kasihanilah aku. Nah saudara, pengertian kasihnya aku ini artinya boleh dikatakan betapa bodohnya kalau orang itu menolak untuk menyambut karya keselamatan daripada Kristus. Nah saudara, Tuhan tidak ingin Anda memikul kesalahan dengan dosa yang sia-sia. Itu bukan tujuan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menebus saudara. Yesus sudah membayar harga dengan mati di atas kayu salib. Jadi saudara harus meninggalkan beban itu di kayu salib dan berhenti mencoba mengambilnya lagi. Artinya berhenti berbuat dosa kembali. Ingatlah pada firman Tuhan dalam Ibrani 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab aku akan berbelas kasihan atas perbuatan salah mereka. Dan aku tidak akan pernah lagi mengingat dosa mereka. Katakan amin. Katakan amin. Wah ini keren sekali. Jika kita sudah merasa terbeban dengan masalah dan dosa kita, maka saudara jujur datang kepada Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan dan meminta Tuhan untuk memberikan kita pertolongan. Tuhan pulihkan hati kita. Percayalah bahwa Yesus akan memulihkan dan menopang hidup saudara. Yesus akan mengangkat beban saudara. Yesus memikulnya untuk saudara dan saya. Boleh katakan amin. Itulah pengorbanan Tuhan untuk saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menebus kami, menebus dosa dan pelanggaran kami. Engkau membayar kami dengan harga yang lunas. Harusnya kami dihukum, kami boleh beroleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih kami hamba dosa, tapi Tuhan alihkan kami, Tuhan pindahkan kami menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Kami tahu kemerdekaan yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kebebasan kepada setiap kami. Dan kami sungguh-sungguh merdeka. Bapa, terima kasih, kebenaran firman Tuhanlah yang memerdekakan setiap kami. Tuhan, berkati setiap suami, istri, dan anak-anak, anak muda yang ada di rumah-rumah yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Berkati mereka semua. Tuhan, jamah mereka agar mereka sungguh-sungguh ikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri, dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami, dan kami berjanji untuk tidak lagi melakukan dosa kembali, karena kami sudah bebas. Kami bersyukur, kami ada di dalam belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa untuk kami anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu.